Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah Mbak Bel. Kali ini edisi podcast yang kedua. Nah, gimana nih kabar bola-bola semua? Meskipun kalian tetap sibuk, tapi aku saranin kalian tetap harus perhatiin istirahatnya, harus tetap makan, harus tetap jaga kesehatan. Karena ingat, sehat itu nomor 1. Nah, kali ini aku kedatangan pengusaha muda, terus pengusahanya cewek lagi guys. Nah, aku udah sempet sih denger namanya, udah sering orang-orang pada ngomongin dia karena masih muda, cantik, terus usahanya sukses. Keren banget gak tuh? Di TikTok, di Instagram, dan semua sosmed tuh rame lah pokoknya pengusaha ini. Penasaran siapa tamuku kali ini? Langsung aja kita panggil Aida Wahyuning Tias. Halo, Mbak Bel. Halo. Selamat pagi. Silakan duduk. Nah, ini guys, ini kalau nggak salah kita tuh satu SMA kan ya? Iya, kita satu SMA sih. Iya. Jadi Aida ini tuh adik kelasku, ya adik kan? kelas. Kita beda berapa tahun? Aku angkatan 19. Aku 17, oke, berarti kita beda 2 tahun. Tapi Aida ini udah benar-benar sukses, udah punya brand sendiri, udah punya karyawan juga. Di usia yang, sekarang usianya berapa? Berarti? Sekarang usianya 23 tahun. 23, wow, keren. Nah, di Aida boleh nih ceritain gimana awal mula usaha hijab by Aida ini dari awal sampai sekarang bisa sesukses ini. Oke, langsung aja aku ceritain ya Kak. Jadi di sini aku mulai usaha itu di tahun 2019. Jadi itu pas kayak zaman-zaman ujian nasional gitu loh. Nah itu kan udah lumayan gabut ya. Nah terus waktu itu kebetulan aku keterima SNMPTN di UNS. Nah setelah itu keadaanku waktu itu tuh kedua orang tuaku tuh udah pensiun. Jadi kayak aku tuh butuh biaya tambahan lah buat kuliah gitu kan. Nah setelah itu kayak ya udah tuh aku iseng-iseng bisnis, aku iseng-iseng kayak habis pulang sekolah aku ambil barang di Pasar Kliwon, terus aku jualin lagi COD di sebelah Masjid Agung Kudus itu selama setiap hari sampai akhirnya aku masuk kuliah. Sejak masuk kuliah itu aku jadi buka di marketplace. Yang pertama itu aku buka di Shopee. Nah dari situ kayak pelan-pelan tuh banyak yang tahu gitu loh produkku gitu kan. Akhirnya dari situ pas udah ada nih banyak customer. Akhirnya aku mutusin buat apa coba-coba bikin sendiri ya gitu kan. Terus akhirnya aku bikin sendiri. Terus setelah itu jalan bisnis aku. Terus di awal tahun 2020 ya, tahun 2020 itu kan ada COVID ya Kak, ada COVID. Jadi aku bisa balik lagi nih ke Kudus buat lanjutin bisnis itu kan. Ya udah akhirnya aku jualan sambil kuliah gitu kan. Nah, gara-gara aku di Kudus nih aku jadi bisa fokus lagi. Nah, dari situ aku coba iseng-iseng bikin TikTok. Akhirnya viral dan orang-orang tahu produk aku. Dari situ orderanku jadi membludak banget dan berjalan sampai sekarang. Apalagi sekarang kan nggak cuma ada Shopee doang ya, ada TikTok Shop juga gitu. Terus ya udah dari situ bisnisku berkembang cepet banget sih gara-gara viral di TikTok itu tadi. Alhamdulillah ya, dikasih lancar. Jadi dulu kan awal mula tuh ini ya kayak kulaan gitu ya guys bahasanya di sini. Kulaan, terus mulai bikin produk sendiri, kayak nge-branding sendiri gitu ya berarti. Bener. Itu kapan? Tahun berapa berarti? Itu di tahun 2019-an juga sih soalnya. Berarti langsung ya cepet ya? Soalnya kebetulan waktu itu tuh kayak ya cepet aja gitu loh. Jadi delelah kayak laku terus gitu. Terus yaudah apa coba bikin sendiri ya gitu. Nah dari situ akhirnya
coba bikin sendiri, ternyata malah jalan sampai sekarang. Alhamdulillah banget. Dulu karyawannya berapa? Awal? Dulu nggak ada karyawannya. Dulu nggak ada karyawan, sekarang karyawannya? Sekarang kalau karyawan yang kerja di kantor itu ada kurang lebih 50. Kalau penjahit ya mungkin sekitar 50 sampai 100-an. Wish, berarti sekitar hampir 200 ya karyawannya. Keren banget guys, padahal ini 2 tahun di bawahku. Masih seumuran adikku lah, ya kan? Nah, ini tujuan Dek Aida main ke rumah ini katanya tuh mau curhat, ada keluh kesah, mau menyampaikan keresahan sebagai warga Kudus. Kita dengerin keresahan dari Dek Aida sebagai pengusaha muda itu apa? Itu sebenarnya ini keresahannya dulu sih waktu awal-awal ngerintis kan ya. Itu kan aku kayak lumayan kesusahan ya cari supplier itu di mana gitu. Padahal sebenarnya di Kudus ini tuh potensinya tuh banyak gitu loh. Betul. Banyak apa ya? Banyak supplier besar yang ada di Pasar Kliwon. Kan tadi aku cerita atau ngambil barangnya di awal itu di Pasar Kliwon. Cuma nih masalahnya Pasar Kliwon tuh kayak tempatnya tuh random gitu loh. Jadi kayak dulu tuh sebenarnya aku kayak agak males gitu. Maksudnya ngapain lah ke Pasar Kliwon, emang ada ya kayak gitu. Karena kan dilihat dari tempatnya itu kayak kurang ya. Maksudnya kayak muda-mudi kalau sekarang disuruh ke pasar kan juga mager gitu ya. Ya udahlah mending beli online. Padahal sebenarnya di Pasar Kliwon tuh bisa lah buat jadi apa ya? Dijadiin supplier, karena sebenarnya di situ tuh ada banyak banget supplier yang sebenarnya tuh harganya juga terjangkau, kualitasnya juga oke, tapi karena permasalahan tempatnya yang kurang mendukung, tempatnya yang random, udah gitu apa ya, kadang parkirannya juga kayak nggak sesuai kan, nggak teratur gitu ya, nggak ada standarnya, jadi kayak ngasal gitu, ada yang 2.000, yang 3.000, ada yang 5.000, kayak maksudnya kayak orang-orang kan pasti males ya akhirnya datang ke pasar ya. Itu sih kalau keresahan aku, mungkin bisa diperbaiki sih ke depannya. Iya benar sih, apa yang dikatain Dek Aida tuh benar. Jadi tuh memang setelah beberapa kali, aku ini ngalamin sendiri guys, setelah beberapa kali aku belusukan ke pasar tuh memang kita tuh perlu infrastruktur pasar. Karena memang banyak pasar yang udah nggak layak juga gitu ya. Terus penataan ininya kan, penataan tokonya kan Dek, itu tuh random. Seringkali aku nemuin tuh random gitu. Jadi anak-anak muda sekarang ya mungkin memang mereka lebih milih online lewat HP gitu. Jadi kita harus ngecek dulu sih pasar-pasar mana yang perlu diperbaiki, terus mana yang perlu ditata, terus parkir juga emang sering asal, bahkan banyak orang-orang narik parkir tuh nggak sesuai standar ya. Terus mungkin lahannya nggak boleh dibuat parkir, terus dibuat parkir gitu. Jadi memang perlu penataan dari pemerintah. Benar banget sih. Ada nggak kepikiran buat masuk ke pasar? Sebenarnya ada sih kepikiran. Cuma kalau melihat kondisi pasar yang masih seperti itu ya, jadi kayak mikir-mikir lagi gitu. Karena kan mungkin kalau kedepannya pasar-pasar di Kudus ini bisa dibenahi, kayak dibuat seperti Tanah Abang atau Tamrin, kan itu kayak apa ya, pasar rasa-rasa mall gitulah. Terkonsep gitu ya. Terkonsep. Nah itu mungkin aku bakal sewa di Pasar Kliwon. Tapi kalau dengan kondisi yang seperti itu kayaknya nggak dulu deh, belum dulu. Oke, jadi karena Dek Aida ini masih muda, ada nggak kepikiran atau ide buat Gen Z, karena bisnis fashion ini kan makin menjamur nih? Kalau ide-ide buat Gen Z ya, sebenarnya ya Gen Z mulai mencoba yang baru gitu, yang baru, mungkin punya keunikan tersendiri atau punya ciri khas tersendiri gitu. Karena kan sebenarnya bisnis ini kan menjamur tapi kayak kurang optimal gitu ya. Nah itu bisa dioptimalkan dari berbagai sisi sih, mungkin dari sisi marketingnya atau sisi keunikan produknya dan lain-lain sih. Terus juga Gen Z kan ini sebenarnya kan
lebih melek digital ya. Nah, betul. Gen Z juga harus bisa mengembangkan nih lewat marketplace atau lewat sosial media atau lewat berbagai platform, karena sekarang kan lebih mudah ya untuk menjangkau sesuatu. Soalnya kan teknologi juga udah makin canggih. Iya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya bisnis fashion di Kudus ini memang menjamur banget sih. Baik online-nya maupun offline-nya. Nah, ini tuh dulu sebenarnya juga rame-rame aja, cuman kan mau nggak mau kita tuh emang harus, ya sekarang semua serba digital, semua apa-apa online gitu. Sedangkan banyak orang-orang tua, pengusaha-pengusaha, penjual-penjual di pasar yang sekarang ngeluh sepi. Mungkin karena mereka masih belum melek digital, guys. Nah, di sini memang harus ada peran anak muda, peran Gen Z, peran milenial, kolaborasi dengan para orang tua. Jadi biar sama-sama jalannya nih, offline jalan, online juga jalan. Di samping kita memang harus membenahi pasar gitu ya. Dengan keadaan kondisi pasar yang sekarang ya, yang Di Aida tahu, ada nggak pengaruhnya sama bisnis Di Aida? Kalau untuk aku pribadi ya Kak, sebenarnya nggak ada masalah sih, karena kan aku ini anak muda ya, jadi kayak aku udah bisa nih buat ngontenin di sosmed. Nah, yang kasihannya tuh orang-orang yang masih cuma ngandelin pendapatan dari pasar gitu. Kalau sedangkan pasar sekarang sepi ya. Kalau nggak ada perubahan ya, lama-lama nih pasar bisa bubar gitu loh kalau nggak ada inovasi. Sedangkan kalau di kota-kota lain, contohnya di kota besar tadi ya, di Jakarta, bahkan Tanah Abang aja kayak semua orang tuh berkunjung ke situ gitu. Kenapa di Kudus nggak dibuat yang seperti itu gitu? Betul. Jadi bisa menguntungkan satu sama lain gitu. Dari penjualnya juga akhirnya merasa bisa rame, terus dari Kabupaten Kudus juga akhirnya dikenal, oh di Kudus ternyata pasarnya tuh murah-murah, ternyata pasarnya juga bagus juga gitu. Bisa lah pasarnya dikonsepin kayak ala-ala mall gitu juga oke sih. Oke, nah kan itu tadi sih Mbak keluh kesahku buat benahin pasar ya, terutama ya. Nah ini kan Mbak Belinda sebagai calon wakil Bupati Kudus ya. Nah kira-kira dari Mbak Belinda ada nggak sih program yang sekiranya bakal membantu banget nih buat para UMKM atau yang punya kios-kios di pasarnya itu? Oke, jadi kebetulan Di Aida, karena ini aku masih muda, jadi otomatis aku memasukkan beberapa program buat anak muda. Pastinya itu kan buat meningkatkan perekonomian juga. Jadi aku pengennya tuh perputaran ekonomi di Kudus itu bisa stabil, terus semua bisa merata. Jadi anak-anak muda juga bisa ikut perputaran ekonomi yang stabil itu. Di sini program aku ada pemberian modal usaha nih buat para pelaku UMKM, terus para pelaku ekonomi kreatif, buat PKL gitu. Terus di sini aku juga punya program untuk pemberdayaan UMKM. Jadi aku pengennya nanti tuh teman-teman nih yang hanya bermodalkan jualan lewat offline, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang kan di pasar kan memang faktanya kan memang dipenuhi sama orang-orang yang sudah tua ya, yang belum melek digital gitu ya. Mungkin ada sih memang beberapa yang sudah melek digital, cuman belum mayoritas gitu. Nah aku pengennya nanti kita adain pelatihan, seminar gitu yang berbasis digital. Kita belajar digital marketing bareng dan lain-lain, dan itu pengusaha-pengusaha muda di Kudus aku pengennya nanti belajarlah kasih ilmu sama pengusaha-pengusaha yang belum melek digital. Begitupun sebaliknya, karena kan yang aku rasain sekarang kan kayak gap ya, jadi yang pasar offline sendiri, pasar online sendiri gitu. Nah aku pengennya kita saling berbagi informasi dan saling belajar gitu. Terus aku juga punya program untuk pelatihan wirausaha untuk Gen Z, milenial, dan santri. Jadi harapan aku di sini, karena nggak semua orang tuh bisa kerja kantoran. Kayak Di Aida pasti merasakan lah. Di Aida nih passionnya di usaha sendiri, punya usaha. Nah, di sini aku bikin pelatihan wirausaha untuk orang-orang
yang memang dia nggak cocok nih buat kerja di kantoran, kita bikinlah pelatihan-pelatihan gitu. Hobinya apa, passionnya di mana, nanti kita bentuk pelatihan-pelatihan di berbagai daerah. Gitu. Jadi harapan aku dari situ nanti perputaran ekonomi di Kudus tuh bisa stabil dan merata gitu. Oh, oke. Itu menurut aku udah keren banget sih solusinya, karena kan sebenarnya Mbak Belinda ini kan juga termasuk Gen Z dan milenial ya. Jadi menurut aku itu udah solusi yang terbaik juga sih. Jadi ya dengan adanya Mbak Belinda ini ya semoga aja ada perubahan yang signifikan tentang digital marketing tadi. Gitu. Betul. Aku mau tanya lagi ke Dek Aida, mungkin ada tips atau pesan buat teman-teman di sana yang lagi ngerintis usahanya, biar bisa pelan-pelan tumbuh. Oke, jadi tips nih buat kalian semua yang baru ngerintis ya, terutama jangan menyerah sama keadaan. Kayak contohnya meskipun saat ini kondisi di Pasar Kliwon masih seperti itu, nah itu harus kayak kita cari jalan keluar lah, entah memasarkan di sosial media atau yang lain kayak gitu. Terus juga kalian juga harus konsisten ya, terutama konsistensi itu yang penting sih. Harus konsisten, terus juga harus fokus juga. Jadi kalau emang udah niat untuk ngerintis bisnis ya emang harus fokus dijalani seperti itu. Ya emang yang pertama sih menurut aku konsisten. Terus fokus itu tadi sama jangan pernah menyerah ya. Jadi semua tuh pasti pernah lah melewati fase gagal dan lain sebagainya. Karena di Aida bisa sukses ini aku yakin pasti struggle-nya tuh banyak, guys. Benar banget sih. Mungkin di luar sana kalian lihatnya wah keren banget dari 2019 sekarang, tapi pasti itu fase-fase sedihnya, fase kecewanya, fase pernah mau nyerah tapi nggak boleh nyerah, harus tetap konsisten, harus tetap jualan, itu mesti ada ya, Dek ya. Bener banget. Nah terus harapan nih buat para pelaku UMKM, PKL, para pelaku ekonomi kreatif lainnya yang ada di Kudus. Kalau harapannya ya Kak ya, kalau harapannya dari aku sih dari pemerintah ya, memberikan wadah sih Kak. Jadi kan sebenarnya pelaku bisnis di Kudus ini kan lumayan banyak ya. Betul. Nah makanya dari itu tadi diperlukan contohnya pelatihan, terus juga kayak mensosialisasikan lah gimana sih caranya untuk bertahan di era yang seperti ini kayak gitu. Terus juga dari pemerintah tuh aku pengennya ada wadahnya gitu loh Kak. Kayak kemarin kan di HUT Kudus kan ada event Summer Fest kalau nggak salah ya. Nah sebenarnya kan itu dibuka untuk umum nih, cuma nggak ada info-info gitu loh. Jadi kayak yang ikut ya emang itu aja gitu. Kalaupun ada event juga dari tahun-tahun kemarin ya penggiat eventnya ya cuma itu terus gitu. Sedangkan di sini di sini kan sebenarnya pelaku UMKM kan banyak pol guys, di Kudus tuh beneran banyak pol. Jadi aku pengennya ya emang dari pemerintah ini ngadain sosialisasi, entah itu ditaruh di Instagram, jadi kayak jauh-jauh hari mungkin H-min sebulan kayak H-min 2 bulan diinformasiin nanti di Kudus ada acara ini dan ini dibuka buat umum. Pelaku UMKM yang mau ikutan boleh daftar kayak gitu. Jadi tiap tahun ke tahun juga orangnya nggak itu aja dan bisa UMKM yang baru merintis juga bisa ikutan juga sama event ini. Betul sekali. Gitu. Betul, masukannya keren banget Dek Aida. Jadi beginilah hasil curhatan Dek Aida, seorang pengusaha muda perempuan yang usianya masih kecil karena di bawahku. 2 tahun di bawahku. Terima kasih banget Dek Aida udah mampir mengeluarkan keluhannya, curhat ke aku. Mungkin ada yang mau dipromosikan, Dek Aida silahkan. Atau rencana terdekatnya ada apa? Boleh, silahkan. Jadi buat teman-teman warga Kudus, kebetulan bulan November nanti ya, di tanggal 1 sampai 11 itu di Jabai Aida Store ada banyak banget promo, diskon-diskonnya yang menarik-menarik. Nah buat kalian yang kepo juga nih
aku nih jualan apa gitu. Iya. Kalian bisa langsung aja mampir ke Hijab by Aida Store yang alamatnya di Jalan Raya Besito. Atau kalau kalian bingung, kalian bisa langsung aja cari di Google Maps Hijab by Aida Home Store. Oke, jangan lupa mampir. Terima kasih Dek Aida, sama-sama. terima kasih juga buat teman-teman bolo-bolo yang udah mampir ke rumah Mbak Bel secara virtual. Oke guys, kalian jangan sampai ketinggalan, pokoknya harus tetap mantengin podcast Dola Deng Mbak Bel karena episodenya tuh seru-seru. Dan jangan lupa kalian like, kalian subscribe. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.